Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita yang luar biasa ditambahkan di dalam kehidupan kita, karena pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, Dia membawa kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dia juga memberikan keselamatan kekal bagi kita semuanya. Untuk itu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau meninggikan Dia dengan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita akan menyanyikan satu pujian, Yesusku penyelamatku. Biar pujian ini menjadi kekuatan yang baru buat kita, bahwa Yesus yang kita miliki adalah penyelamat satu-satunya yang membuat hidup kita terus berkemenangan setiap hari. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada
Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, yang menjadi penyelamat kami satu-satunya, yang menjadi pelindung dan penghibur di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kami memiliki Yesus, kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kemenangan bersama dengan Engkau, boleh menikmati kemenangan bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Memberkati kami Tuhan. Ketika pujian dinaikkan di hadapan Engkau, biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau turun untuk memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi keselamatan bagi kami dari sejak dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Dia sudah bangkit bagi kita, membawa kehidupan yang baru untuk kita semuanya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Meskipun hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita tidak akan takut. Karena Yesus menyediakan hari esok yang luar biasa untuk kita semuanya. Boleh pada saat ini kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, mengkhawatirkan. Tetapi itu tidak boleh mengurangi iman kita kepada Allah kita yang luar biasa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dengan sukacita Bapak Ibu Saudara yang di rumah saat ini memuji Dia. Haleluya. Manakala Yesus, Yesus Dia
bersyukur kepada Dia. Kita mau terus mengingat kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memberikan apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan di tengah-tengah keterbatasan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia siap memberkati kita oleh karena Dia sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, kita pujikan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Biar kita terus bersyukur untuk kasih Bapa. Kita terus mengingat akan pengorbanannya yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Pengorbanan
Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Engkau yang sekarang bertahta di surga Tuhan, memperhatikan seluruh kehidupan kami. Biar kami menghargai kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, kehidupan kami yang terus-menerus menyembah Engkau. Dan itu biar menjadi kemenangan tersendiri di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu lewat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk lebih dalam lagi menikmati kebenaran-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Biar kami terus buka hati di hadapan Engkau, dan kami mengucap syukur, sekali lagi bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa untuk kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua terberkati lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan. Dan tiba waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan persiapkan berkat yang baru, persiapkan berkat yang luar biasa untuk memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada saat ini kita dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kami tahu ini semua berasal dari Tuhan, dan Tuhan akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau menguasai kami semuanya dalam pemberitaan firman ini. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesehatan. Kami siap Tuhan, hati kami terbuka dengan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari-hari ini saya merenungkan ada satu kata yang terngiang, ada satu kata yang hadir di dalam pikiran saya, yaitu fokus. Apa itu fokus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan fokus itu adalah pusat. Yang namanya pusat itu adalah sesuatu yang dipandang, sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sesuatu yang diperhatikan, yang dibicarakan, yang dipikirkan. Itu arti kata fokus. Jadi pusat, begitu ya. Nah, hari-hari ini apa yang menjadi fokus perhatian kita? Apa yang menjadi pusat perhatian kita? Apa yang menjadi pusat pemikiran kita? Apa yang kita katakan setiap hari? Apa yang kita pikirkan setiap hari? Itu akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita lihat juga di dunia ini, di hari-hari ini ada satu hal yang terus-menerus kita dengar. Kita bicara dengan teman, kita lihat berita, kita baca WA dan lain sebagainya. Semua membicarakan tentang virus corona, tentu kita tahu semuanya. Dan ada keputusan baru dari pemerintah tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ini menjadi fokus, ini menjadi pusat. Tapi pada hari ini bukan itu yang akan saya bahas. Tapi kita akan melihat satu hal di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai Bilangan 14 ayat 45. Tentu kita tidak akan membaca semuanya. Saya mengambil satu topik, yaitu tetap fokus. Tetap ada satu yang kita perhatikan dan itu menjadi pusat perhatian kita. Kita lihat sama-sama di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 14, saya akan baca beberapa ayat. Bilangan 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan perintah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kita lompat ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini
ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Ayat ke-19, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Ayat 20, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita lompat ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kodanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita berhenti sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini kitab Bilangan ini mempunyai fokus bangsa Israel itu bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Amanat di dalam amanat utama di dalam kitab Bilangan ini jelas, yaitu umat Allah maju terus hanya dengan mempercayai Dia dan janji-janjinya dengan mentaati sabdanya. Jadi jelas sekali apa yang menjadi fokus perhatian di sini, bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita lihat di sini di Bilangan pasal yang ke-13 dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ada 12 orang yang diperintahkan untuk mengintai tanah itu. Tetapi ada 2 kelompok yang dihasilkan dari pengintaian itu. Tadi kita sudah baca beberapa ayat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa dalami lagi di dalam perenungan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita lihat kelompok yang pertama mengatakan seperti ini, negeri itu berlimpah susu dan madunya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Enak itu digambarkan sebagai ras raksasa. Jadi mereka besar-besar, mereka tinggi-tinggi, mereka besar-besar yang dipandang oleh kelompok orang yang pertama ini tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Tidak mungkin mereka bisa masuk ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan karena keadaannya seperti itu. Kemudian di dalam kitab Kejadian 14 ayat 5 sampai 6, 10 orang ini atau kelompok pertama ini mengatakan yang mendiami di sana itu orang-orang yang apa namanya, yang sulit bagi mereka, yang sepertinya mereka tidak bisa mengalahkannya karena orang-orang di sana jauh lebih kuat begitu ya. Kita lihat di ayat yang ke-31, kita lihat lagi bersama-sama Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka tidak lebih kuat daripada kita. Bahkan kelompok orang ini mengatakan bahwa mereka itu seperti belalang yang kecil yang tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pengaruh dari hasil intaian kelompok yang pertama ini bagi umat Israel itu adalah persungutan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai yang keempat.
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kemudian ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sudah ada begitu banyak penyertaan Tuhan, sudah ada begitu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tetapi pada saat menghadapi situasi yang seperti ini, yang sepertinya sulit di dalam pandangan mata, mereka mengatakan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan mereka bersungut-sungut. Kenapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Tidakkah lebih baik kami mati saja di Mesir? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu hasil dari berita kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua kita tahu itu adalah Yosua dan Kaleb. Kaleb di ayatnya di pasal 13 ayat yang ke-30, dia mencoba menenangkan hati bangsa itu. Dikatakan seperti ini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ada sikap, ada reaksi yang berbeda antara kelompok pertama dan kelompok kedua dari 12 pengintai ini dalam melihat kenyataan. Ya, dalam melihat kenyataan situasi tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kita lihat lagi di dalam pasal 14 ayat 6 sampai 9, dikatakan seperti ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luas. Luar biasa baiknya, bukan luas, tapi luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, Yosua dan Kaleb mempunyai kepercayaan yang sangat besar, mempunyai iman yang sangat besar bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan sudah mengatakan, Tuhan sudah memberikan janji tanah itu, Yosua dan Kaleb mempunyai keyakinan mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Tetapi 10 orang yang lain tidak memiliki sikap yang seperti itu. Bahkan respon umat pada saat Yosua dan Kaleb mengatakan berita seperti ini, mereka mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Namun pada saat mereka mau bertindak seperti itu, kemuliaan Tuhan nampak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hasil pengamatan atau berita yang dibawa itu berbeda oleh dua kelompok orang ini? Janji akan tanah perjanjiannya sama. Perintah yang didapat untuk mengintainya sama. Tempatnya sama. Yang dilihat dengan kasat mata juga sama. Namun mengapa tanggapannya berbeda? Kenapa? Janjinya sama. Tempatnya yang sudah ditunjukkan, yang sudah dijanjikan sama, tanah Kanaan. Tapi kenapa respon mereka berbeda? Kenapa berita yang mereka sampaikan kepada umat Israel itu berbeda? Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah fokus perhatian yang berbeda. Kalau bisa saya katakan, kenapa fokus perhatian mereka berbeda? Kelompok yang pertama berfokus pada hal-hal duniawi. Kalau kita lihat tadi, di sana nggak mungkin kita masuk ke sana, negerinya berkubu, orangnya besar-besar, nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Kita terlalu kecil, kita tidak punya kekuatan. Mereka juga mengandalkan kekuatan manusia mereka.
Sehingga mereka melihat hal yang sepertinya tidak bisa itu benar-benar nggak bisa. Padahal tanah itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka memakai cara pandang manusia. Nah, cara pandang yang seperti ini membuat mereka pesimis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesimis. Mungkin saat-saat ini kita pesimis dengan keadaan kita. Kita pesimis dengan bangsa kita. Kita pesimis dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita gagal menaruh fokus perhatian kita, menaruh pusat perhatian kita, iman kita pun akan tergrogoti. Apa yang Tuhan sudah janjikan dengan kenyataan yang ada tidak sama, itu membuat kita seperti kelompok yang pertama ini. Enggak mungkin Tuhan, terlalu besar masalahku, terlalu hebat sakitku, enggak mungkin Tuhan. Kalau kita memakai cara pandang dunia, kekuatan manusia, itulah yang kita dapat. Tetapi mari kita lihat dari respon kelompok yang kedua, yaitu Yosua dan Kaleb. Fokusnya tetap optimis. Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 mengatakan seperti ini. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah, telah kujanjikan akan kuberi kamu, saya ulangi. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kenapa begitu? Karena Kaleb, Yosua, mereka punya pikiran yang positif. Mereka mengandalkan Tuhan yang sudah memberikan janji kepada mereka. Di ayat 7 dan 8 itu jelas sekali. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang akan kamu lalui untuk didiami itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat bedanya, bagaimana 10 orang yang mengintai itu melihat bahwa di sana susah. Hal-hal negatif yang dilihat. Tapi Yosua dan Kaleb berpikir dan bertindak secara positif. Mereka juga mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Seringkali kita berlindung di balik kata, kita harus berhikmat. Iya betul, kita harus berhikmat. Tapi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu tentunya selaras dengan iman kita kepada Allah. Hikmat yang dari Tuhan tentunya didasarkan atas kepercayaan kita kepada Allah. Hikmat yang dari Tuhan itu akan selaras dengan iman kita. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 kita jelas sekali, iman itu sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita tahu, tapi kita percayai. Itu iman. Dan jika demikian, itu akan tampak dalam sikap kita. Itu akan tampak dalam cara berpikir kita. Itu juga akan tampak dalam keseharian kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keadaan yang seperti ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan pasti dalam keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Tapi marilah kita mempunyai fokus yang benar. Kita kembali kepada fokus yang benar. Pusat perhatian kita hanya Allah. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini yang kita baca setiap hari. Apakah kita pegang janji itu? Meskipun dalam kenyataannya mungkin sulit. Mungkin orang bisa bilang kepada kita, percaya saja, percaya saja. Iya percaya. Tapi kamu gak tahu situasiku begitu sulit. Tapi yang mengatakan siapa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menjaga fokus perhatian kita. Meskipun situasi sulit. Meskipun keadaan ekonomi sekarang mungkin sulit. Tapi marilah Tuhan tetap menjadi pusat perhatian kita. Dia bisa membuka banyak cara. Dia bisa melakukan banyak hal. Dia masih bisa melakukan mujizat sampai dengan hari ini. Kita harus berfokus kepada Allah. Minggu yang lalu sidang jemaat Tuhan mendengarkan renungan bahwa kita harus bergaul karib dengan Allah.
Dengan bergaul karib dengan Allah, kita tahu apa yang Allah mau. Dia bisa tunjukkan banyak hal. Untuk bergaul karib dengan Allah, kita harus punya fokus yang benar. Yaitu fokus kita hanya kepada Allah saja. Ketakutan apa yang sedang menghantui kita hari-hari ini? Masalah apa yang sedang menghimpit kita hari-hari ini? Kesakitan apa yang sedang ada di dalam tubuh kita hari-hari ini? Atau apapun juga, marilah kita mengambil sikap dan berpikir yang benar sebagai anak-anak Tuhan dengan sangat mempercayai janjinya. Untuk dapat mempercayai janjinya, kita harus tetap fokus kepada Allah. Kita harus tetap pusat perhatian kita adalah Allah. Pusat perhatian kita bukan masalah kita. Pusat perhatian kita bukan penyakit kita. Pusat perhatian kita bukan pergumulan kita. Tapi pusat perhatian kita adalah kepada Allah yang memberikan jalan keluar dalam pergumulan kita. Kepada Allah yang memberikan cara-cara yang ajaib kepada kita. Yang kita gak ngerti. Tetapi kita tetap berpaut kepada Allah yang kita percayai. Janji-janjinya tidak pernah dilalaikannya. Percaya penuh akan kuasa dan kedaulatan Tuhan dengan pengertian yang benar, dengan tidak ragu sedikit pun. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat ke-8 mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita. Ada bagian Tuhan yang Tuhan bisa lakukan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu percaya kepada Dia. Tetap berusaha apa yang bisa kita usahakan, tapi selebihnya itu menjadi bagian Allah yang berdaulat atas hidup kita. Jangan fokus kepada persoalan atau kesulitan, namun fokus kepada pribadi Allah yang memiliki janji-janji yang tidak pernah tidak digenapinya. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita gagal fokus. Ada satu gambaran kalau kita berkendara, entah itu sepeda motor, entah itu mobil atau apa saja kita berkendara, kalau kita tidak fokus, kita meleng sedikit saja, kita tidak konsen sedikit saja, itu akan mendatangkan celaka bagi kita. Kita akan salah jalur dan kita juga bisa tabrakan dan lain sebagainya. Fokus kepada Tuhan. Pesan pada hari ini adalah mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 sebagai ayat penutup saya akan baca buat kita semuanya. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing bisa membaca bersama-sama dengan saya. Kira ini menguatkan kita di hari-hari yang sedang kita jalani sekarang. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita akan lalui masa-masa sulit bersama Tuhan. Kita akan lalui masa-masa yang tidak enak buat kita bersama dengan Tuhan. Kita akan kuat jika kita terus berfokus kepada Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah ini akan menjadikan kekuatan buat kita semuanya untuk menjalani hari-hari ke depan kita yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jangan sampai kita gagal fokus. Kita tetap berfokus kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami dapat mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar firman ini tidak hanya kami dengar, tapi ini akan merema di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang melalui jalan-jalan yang sulit, yang kami pun tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Tapi tolonglah kami, untuk kami tetap mempunyai fokus yang benar, yaitu kami memandang kepada Allah, kami memandang kepada janji-janji Allah, kami mempercayai Allah 100% di dalam kehidupan kami, sebab Engkau yang berdaulat dan Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.